budaya positif yang akan saya sampaikan sebagai salah satu tugas untuk kelulusan dalam program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sragen. Untuk acara yang pertama, marilah kita mulai kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Untuk mempersingkat waktu, berdoa bersama dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Berangkal 1, Ibu Sri Haryani SPD SD. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dia selaku calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya dari SDN Berangkal 1 yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan apa yang menjadi tugas utama dari seorang guru, ataupun di sini adalah Budiah yang mana akan menyampaikan diseminasi budaya positif, yang mana budaya positif ini nantinya akan bermanfaat bagi
semua warga SD Berangkat 1. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Dia nanti bisa lancar dan juga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak guru semuanya. Karena apa? Dari seorang guru yang mana sebagai guru yang baik itu harus bisa atau mampu dalam mewujudkan budaya positif, yang mana budaya positif itu pada utamanya yaitu budaya positif disiplin. Disiplin itu banyak ragamnya, ya, tidak hanya disiplin hanya waktu belajar, waktu untuk masuk, tapi positif di sini adalah disiplin. Budaya positif ini beragam. Nanti mungkin akan bisa disampaikan oleh Ibu Dia, ya, selaku calon penggerak di sini, calon guru penggerak maksud saya, bahwasanya yang paling utama yaitu nantinya kalau sudah disampaikan atau sudah tersampaikan ini nanti apa itu budaya positif, agar nanti bisa dilaksanakan, tidak hanya kita mengikuti saja, tetapi nanti bisa dilaksanakan dan diwujudkan, ya, di SDN Berangkat 1 ini. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan ilmu budaya positif ini, nanti SD kita bisa menjadi SD yang kita banggakan. Demikian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar sampai akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Haryani selaku Kepala Sekolah. Kemudian ini ada selayar pandang sedikit profil. Mohon maaf itu tulisannya dari jatuh-jatuh karena ini sebenarnya slide-nya video. Karena diubah menjadi PPT menjadi agak berantakan. Sekilas sudah kenal J, sudah 1 tahun kita bersama. Sekilas yaitu pendidikan dari saya dari SD Lembar Pada 1, kemudian sekolah di SMP Negeri 1 Gemolong, SMA Negeri Gemolong, dan di S1 PGSD UNS Surakarta pada tahun 2013. Kemudian diangkat menjadi PNS pertama kali 2014 di Pemkot Surakarta, dan akhirnya alhamdulillah bisa kembali berkumpul dengan teman-teman di Sragen Tercinta per 17 Juli 2023. Jadi ini riwayat organisasi yang pernah saya lakukan serta karya-karya yang telah saya terbitkan. Jadi kalau mungkin mampir ke Arpusda Karanganyar, mau lihat karyanya Mbak Dia di sana sudah ada, atau pengen ke Arpusda Surakarta juga, alhamdulillah sudah ada 1 buku seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan diseminasi, yaitu untuk menyebarkan atau mengibaskan informasi dan pengetahuan positif secara efektif kepada rekan guru dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan. Jadi selama kami mengikuti kegiatan CGP dalam modul 1.4 itu ada yang namanya adalah budaya positif. Diharapkan pemerintah tidak perlu mengadakan diklat, tapi cukup dengan menggunakan sasaran dari guru penggerak sudah bisa menyampaikan budaya positif
kepada rekan-rekan terutama dalam satu lingkup sekolahnya. Kemudian yaitu kesepakatan selama diseminasi. Yang pertama adalah untuk kelancaran kegiatan pada siang hari ini kita sepakati bahwa HP di silent. Kemudian kita semua bebas untuk berpendapat, saling menghormati, selalu semangat dan ceria. Dalam kegiatan yang keempat yaitu semangat dan ceria, kita akan melakukan yang namanya ice breaking, mengingat kegiatan masa lalu kita. Ini ada profil dua orang yang sangat cantik, yang di sebelah kiri lebih cantik. Sudah kenal ya, Ibu Sri Haryani. Oke, mungkin bisa dibantu untuk ice breakingnya, yaitu polisi numpang tanya lanjutan nama hewan. Maksudnya apa? Kita pernah main tahu waktu kecil. Polisi numpang tanya sebentar atas nama hewan. Misalnya kalau saya nunjuk Bu Arba, misal Bu Arba bilang kucing, yang ditunjuk Bu Arba harus secara cepat. Kucing berarti terakhir G gajah. Nah, nanti kalau tidak bisa melanjutkan dengan cepat, hukumannya menyanyi nanti. Kata G ini buat selingan saja. Yang ngersakne dahar monggo didahar rumiyin mboten napa-napa. Yang penting harus tetap menjawab. Kalau suruh nyanyi ya tetap bernyanyi. Ngaten nggih, sudah siap? Mau simulasi dulu atau langsung? Langsung nggih. Ya. Saat bisa dibantu untuk menyanyi nih Bapak Ibu. Hari ini di sini kita sebagai sama-sama belajar. Jadi bukan saya dalam posisi sebagai guru, tapi kita sebagai teman bermain bersama, belajar bersama yang diketuai oleh Ibu Sri Haryani. Ngaten nggih. Izin Ibu, monggo ice breakingnya 1, 2, 3. Polisi numpang tanya sebentar atas nama hewan. Misalnya Bu Haryani gajah. Bu nunjuk siapa? Gajah. Bu Arba. Harimau. Nunjuk siapa Bu? Bu siapa? Bu Dias. Unta. Nunjuk siapa? Bunda. Tadi kucing jadinya apa busanya tadi? Unta. Oh, unta jadi kucing. Kata huruf terakhir. Bu Dinda ya. Polisi numpang tanya sebentar atas nama hewan. Misalnya Bu Dinda. Bu Siti. Gajah. Tadi gajah siap belum ya Ibu? Belum. Oh belum. Siapa Bu? Gajah wes ya. Saya. Pak Pajo. Harimau. Harimau sudah. Ayo yang lain. Dikasih kesempatan 3 kali. 1. Gajah ya? Nanti Pak Pajo akan menyanyi. Oh,
ada guru bahasa Inggris ini. Boleh. Ya, sekali lagi karena masih ada satu teman kita yang belum ya. Oke, ulangi ya Pak. Polisi numpang tanya sebentar atas nama hewan. Misalnya Pak Warjo. Unta. Unta. Bu Haryani. Bu Haryani. Ayam. Belakang Bu Sri. Pak Sri. Monyetnya itu loh Bu. Siapa? Tokek. Bu Albert. Kelinci, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, ternyata masih ingat ya permainannya. Kita lanjutkan untuk menyingkat waktu. Nah, ini ada profil dua orang guru yang sedang melakukan diskusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Salah satu budaya positifnya apa? Diskusi. Diskusi ya Pak ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep. Jadi dalam budaya positif itu ada 6 konsep Bapak Ibu Guru yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan kupas secara satu persatu. D. Disiplin positif, yaitu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi dalam konsep disiplin positif adalah banyak dari kita, terutama anak-anak. Kenapa pembelajaran di kurikulum Merdeka itu sangat berbeda dengan di kurikulum sebelumnya? Kalau di kurikulum 2013 kita mengenal reward and punishment, anak-anak yang berhasil diberi bintang, anak-anak yang tidak mendapat bintang, maka dia akan menimbulkan perasaan ada yang iri, ada yang down, kok aku nggak pernah dapat bintang. Makanya di kurikulum Merdeka, di kurikulum ini kita tidak melakukan kegiatan yang untuk mengembangkan minat anak itu tidak dengan reward atau punishment. Artinya apa? Kita harus bisa membuat kesadaran dalam diri anak. Saya pengen pintar karena memang saya butuh. Jadi bukan cuma ngacong karena ingin didapat bintang dari bapak ibu gurunya. Dulu kan ada yang seperti itu, yang merasa paling pintar, oh bintangku di kelas lian nih, bintangku paling banyak. Kemudian ada anak-anak yang sama sekali tidak mendapat bintang, dia akan menjadi lebih rendah diri, lebih minder. Harapannya bagus. Pada saat itu memang Menteri Pendidikan kita sebelumnya menginginkan bahwa dengan memberikan reward, anak menjadi semangat. Itu untuk anak-anak yang memang bisa termotivasi. Tapi kepada anak-anak yang memang dia introvert, benar-benar dia adalah tipe yang pemalu, dia akan lebih rendah diri. Aku tidak bisa seperti teman-temanku. Aku nggak pernah mendapat bintang. Aku tidak pernah diberi pujian kepada guru-guruku, tidak pernah memberi aku pujian. Dan di sini kita belajar
Disiplin positif yaitu dengan membuat anak itu termotivasi secara internal. Ketika anak sudah termotivasi secara internal, maka dia dengan sendirinya akan lama-lama pengen kelihatan, pengen ngacung, pengen ikut dalam diskusi dalam kelas. Selanjutnya yaitu 3 perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi begini, motivasi perilaku ini tidak hanya berlaku untuk siswa, tapi juga untuk Bapak Ibu guru semua. Maksud saya tidak hanya untuk Bapak Ibu guru, tapi memang ini adalah motivasi perilaku dasar manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu itu ada. Yang pertama, biar tidak mendapat hukuman. Contohnya, saya kalau tidak memakai seragam lengkap, kalau murid, nanti saya dapat hukuman. Jadi motivasi dia disiplin itu hanya biar menghindari hukuman. Aku kok daripada hari Senin saya diminta ke depan dapat hukuman. Nah, ini hanya sebatas itu. Ketika tidak ada suatu hari mungkin Bapak Ibu guru lupa, tidak anak-anak yang tidak lengkap tadi tidak diletakkan di depan, mereka tidak mendapat hukuman atas apa yang mereka langgar, maka mereka akan Bapak Ibu guruku kemarin aja enggak dihukum enggak apa-apa. Maka dia akan menyepelekan. Jadi berarti tidak usah, tidak apa-apa. Seperti itu. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan seperti tadi, reward. Jadi anak-anak berusaha untuk terlihat atau untuk aktif di kelas atau dekat dengan Bapak Ibu guru hanya untuk mendapat penghargaan. Contohnya biar dipuji, Dek Sri hari ini berangkatnya pagi sekali ya, pinter. Dia hanya termotivasi karena itu. Jadi kalau suatu hari dia datang ke sekolah pagi-pagi, tidak ada yang memuji, dia akan memujiku ya, Pak Guru kok diam saja ya. Seperti itu. Jadi motivasinya hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Ada lagi misalnya, Dek Dinda, kamu pintar sekali, sudah membawakan buku-bukunya teman-temannya ke kelas, dikasih permen sama bu guru. Setiap disuruh dikasih hadiah permen atau jajan. Ketika Bu Dinda, Dek Dinda ini tadi tidak diberi hadiah, maka dia akan timbul rasa kecewa, kehilangan motivasinya. Aku kemarin membantu bu guru, tapi kok tidak dikasih apa-apa ya? Maka dia akan timbul rasa seperti itu. Nah, yang berusaha kita tampilkan adalah motivasi yang ada dalam diri anak-anak sendiri. Artinya apa? Mereka percaya, mereka punya nilai-nilai yang sudah ada di diri mereka. Saya berangkat pagi bukan karena pengen dipuji oleh Bu Sari, tapi karena memang kebutuhan saya harus berangkat pagi, seperti itu. Yang kedua, misalnya saya membantu Bapak Ibu guru bukan karena saya diberi hadiah oleh Bu Siti, bukan karena saya diberi uang oleh Pak Parjo, tapi karena memang nilai-nilai yang saya percaya adalah kita harus selalu membantu orang yang lebih tua, apalagi yang dituakan di kelas kita, yaitu adalah Bapak Ibu guru, seperti itu. Selanjutnya, di sini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas 4 yaitu menjaga kebersihan ruang kelas kita, membantu kapanpun kita bisa taruh kembali barang di rak, jujur berani mengakui kesalahan, berbicara sopan dan santun di kelas. Kita bedakan pada zaman dahulu, pada kurikulum sebelumnya itu ada peraturan kelas.
Jadi ada aturan di kelas itu tidak boleh ramai, tidak boleh makanan. Pada kurikulum yang saat ini aturan itu diubah, kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu didapat dari mana Bapak Ibu? Dari kesepakatan siswa sendiri. Jadi mereka konsekuen. Ketika saya ramai, berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas yang saya buat sendiri. Jadi berusaha memunculkan motivasinya mengikuti aturan itu benar-benar dari dalam. Itu yang dimaksudkan oleh kurikulum merdeka pada saat ini. Jadi bukan karena tidak boleh. Nah, kita menghindari kata-kata yang langsung menyuruh anak melakukan sesuatu. Jadi kayak tidak boleh memakai helm. Anak akan berpikir, kenapa saya tidak boleh tidak memakai helm di jalan raya? Kalau mereka tidak diberi penjelasan, mereka hanya oh, kata ibu tidak boleh tidak memakai helm. Wah, ibuku kan tidak ada. Tidak usah memakai helm berarti tidak apa-apa. Seperti kalau kita di jalan raya, tidak ada Pak Polisi, tidak usah pakai helm, tidak apa-apa. Tapi ketika kita anak-anak itu sudah ditanamkan, kalau kamu tidak memakai helm, kalau jatuh kepalanya bocor lebih besar peluangnya. Kalau terpentuk barang keras nanti bisa luka. Nah, ketika anak-anak sadar, mereka akan punya kesadaran sendiri. Oh iya ya, kalau mau pergi tidak memakai helm, oh iya, memakai helm itu untuk keselamatan saya sendiri. Itu yang berusaha ditanamkan pada kurikulum merdeka saat ini. Selanjutnya yaitu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar anak. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar anak itu ada 5, yaitu diterima, disayang, bebas, bisa, senang, dan bertahan hidup. Ketika kita punya anak-anak yang nuwakali Masya Allah, bentino nakali koncone, bentino tangane karo koncone jahil, jiwet sak senenge, memukul, itu artinya ada tangki cinta dia yang kosong. Kita sebagai guru harus tahu, anakku ini kok nuwakali Masya Allah ya, tangki cintanya mana yang kosong? Kita lihat dari background keluarganya. Oh, ternyata dia di rumah tidak diberi kasih sayang. Orang tuanya terbiasa kalau salah sedikit dipukul, salah sedikit dibentak, salah sedikit langsung dia diberi hukuman yang tidak selayaknya untuk anak. Maka anak-anak itu melampiaskannya di sekolah. Dengan siapa? Ya dengan teman-temannya, dengan anak-anak lain yang merasa dia gak mungkin berani membalas saya. Seperti itu. Kemudian kebebasan. Kalau anak-anak itu ada yang di sekolah, dia itu di luar sekolah itu mungkin ya, kalau anak-anak SD belum ada deh. Kalau SMP itu saya sering menjumpai mereka merokok. Mereka pergaulannya bebas. Kalau main itu sampai benar-benar lupa waktu. Ibaratnya mereka sudah kenal lawan jenis, mereka berbuatnya lebih dari teman-teman pada seusianya. Biasanya anak-anak seperti itu dia juga mempunyai permasalahan di rumah. Artinya apa? Orang tuanya terlalu mengekang. Mengekang dalam artian apa? Dia tidak bisa berpendapat. Di rumah cuma diberi aturan, wes pokoknya pengamat ibu. Bu, aku pengen kuliah di sini misalnya di Universitas E. Ibunya hanya memberi ora, pokoknya kowe kudu nang kene. Lah aku ngene wis ora. Harus ikut apa yang ibu sampaikan. Nah, itu akan ketika anak keluar dari rumah, mereka merasa
aku terbebas dari penjara, bebas sebebas-bebasnya, ngekos bebas, mau pergaulannya seperti apa, karena mereka merasa dari kecil sampai besar tidak punya kebebasan berpendapat, tidak punya kebebasan dalam melakukan segala sesuatu. Jadi kuncinya adalah kita tetap memegang anak, tapi juga memberi kebebasan. Ngoten nggih. Itu punya posisi kontrol yang sangat signifikan dan sangat berpengaruh kepada hidup anak. Nanti kita akan melihat kepada diri kita masing-masing. Kita sebagai guru itu di posisi mana? Nanti walaupun Bapak Ibu guru tidak menjawab, tidak harus menjelaskan, enggak, aku tuh guru yang seperti ini loh. Itu dalam hati Bapak Ibu guru semua nanti akan tahu, oh ternyata posisi saya di sini gitu. Ini saya jelaskan 5 posisi kontrol restitusi yang dimiliki oleh seorang guru. Ada 5 tipe. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Tidak perlu kami sampaikan, akan diperlihatkan dengan video ini. Nanti Bapak Ibu guru akan tahu, oh ternyata yang paling bagus itu kita sebagai guru di posisi yang nomor berapa. Mari kita sama-sama. Nah, kita saksikan bersama-sama. Ini ada video, yaitu yang pertama posisi guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru yang tipenya seperti ini bisa diperhatikan. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu
Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kita kupas dulu yang pertama dan yang kedua. Perbedaannya, yang pertama itu maksudnya adalah guru sebagai penghukum. Artinya apa? Sudah tidak relevan lagi guru memberi hukuman fisik kepada siswa ketika siswa melakukan kesalahan. Selain karena memang tidak sesuai dengan kurikulum kita saat ini, yang kedua kita akan berlawanan dengan hukum. Anak sekarang berbeda Bapak Ibu guru dengan anak-anak zaman dahulu. Orang tuanya pun juga generasi yang sangat berbeda. Kalau dulu zaman murid tahun 80-an mungkin dipukul Bapak Ibu guru pakai penghapus. Biasa pulang laporan ke orang tua, Bu, aku tadi dipukul sama Pak Guru. Orang tua zaman dulu, lah kamu tadi ngapain di sekolah kok bisa dihukum? Kamu pasti ngeyel sama Pak Guru. Itu kalau orang tua zaman dahulu. Kalau Bapak Ibu menerapkan pada orang tua zaman sekarang, Ibu berani memukul dengan tangan atau dengan penghapus, masuk wiset, ya, Dek Sari kamu nakal, lah, Dek Sari pulang. Ibu, aku tadi dipukul Bu guruku. Orang tuanya responnya akan berbeda. Langsung, Bu gurumu berani memukul kamu. Dia tidak tahu kesalahan anaknya apa, akan langsung menjudge gurune ora benar. Nah, itu nanti akan ranahnya lebih panjang lagi. Seperti juga hukuman ini tadi, yang pertama guru memberi hukuman. Dia ada anak terlambat, dia memberi hukuman, kamu lari 5 putaran lapangan. Kemudian tiba-tiba anaknya semaput, kasus. Nah, karena itu sudah tidak relevan lagi gitu. Dan yang kedua adalah guru pembuat rasa bersalah. Anak tidak akan merasa salah, dia hanya merasa bersalah ketika dia ajak ngobrol dengan gurunya. Ketika gurunya lewat dia juga sudah lupa. Guru pembuat rasa bersalah. Kayak, ya ampun Le, kamu itu terlambat terus. Kamu mau Bu guru dimarahi bapak kepala sekolah. Itu kan dia membuat kayak biar anaknya itu merasa bersalah. Kamu pengen ya Bu guru ini jantungan, amit-amit semoga gitu Bu. Kalau ngomong jangan ya Bu ya. Ini juga berlaku kalau kita menjadi orang tua. Biasanya kita menjadi orang tua itu adalah tipe kedua, tipe pembuat rasa bersalah. Kamu sudah di sekolah ke Ibu mahal-mahal, Ibu tuh capek cari uang buat kamu, malah kamu bikin masalah di sekolahan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Anak tidak akan merasa, oh iya ibuku sudah banting tulang buat aku. Tidak. Jangan Bapak Ibu kira dengan mengatakan seperti itu kepada anak, maka anak akan, oh iya orang tuaku sudah capek banting tulang mencari duit buat sekolahku, kok aku nakal di sekolah. Tidak. Mereka hanya akan menganggap ibuku itu kerja buat anaknya. Lah kok sering disalahkan anaknya? Lah ngapain juga punya anak? Mereka akan berontak karena anak sekarang pemikirannya sudah lebih terbuka Bapak Ibu. Jadi ketika Anda punya putra dengan sewu, kemudian dia melakukan kesalahan, misalnya dia berkelahi di sekolah
atau berpacaran sampai melewati batas, jenengan cuma ya Allah nduk ibu wis nyekolah ke kowe larang-larang, ibu kerja buat kamu banting tulang, malah kamu bikin onar, bikin malu ibu, kamu nggak merasa sedih sama ibu? Tidak. Anak tidak akan merasa, anak hanya akan merasa ibu kalau memang oh jadi aku tuh beban ya buat orang tuaku. Makanya banyak anak sekarang yang lari, stres sedikit larinya ke narkoba kalau punya uang, stres sedikit larinya ke merokok, miras. Kalau ibu lihat dulu anakku itu kok manut, tak suruh-suruh manut, sekarang kok bermasalah terus. Kita koreksi apa yang sudah kita lakukan kepada anak, sudah divalidasi belum anaknya, atau kita hanya membuat merasa bersalah, dia akan merasa bersalah. Ternyata selama ini aku hanya dianggap beban oleh kedua orang tuaku, karena enggak ibunya, tidak bapaknya selalu ngomong, ibu sudah capek-capek cari uang, ibu sudah bekerja keras. Anak tidak akan merasa bersalah. Justru banyak anak yang bunuh diri itu bukan karena orang lain loh Bapak Ibu. Mayoritas kebanyakan malah karena orang tuanya sendiri. Begitu. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, ini sudah lebih baik lagi daripada membuat bersalah. Tetapi kalau kita terlalu dekat dengan siswa, kemudian tidak ada batasan sama sekali, kita menutupi kesalahannya, itu tadi kan dia menutupi kesalahannya, ya sudah ibu bereskan absen kamu, ya sudah kamu, intinya dia hanya untuk dirinya sendiri. Contoh ketika ada kasus di kelas, muridnya mencuri, tidak dibereskan tapi guru kelasnya hanya menutupi. Nah itu yang kurang pas, seperti itu. Selanjutnya Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, tadi adalah posisi sebagai pemantau dan posisi sebagai manajer. Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya, yaitu ketika guru hanya menjadi pemantau, dia hanya mengingatkan saja tanpa memberi solusi, hanya melihat. Karena itu tadi kebetulan adalah guru SMA, jadi seperti bukan murid saya. Jadi hanya melihat. Ketika ibu menjadi sebagai kontrol atau manajer, ibu tidak hanya memberi rasa bersalah, tapi ibu juga memberi solusi dan mencari kesepakatan bersama agar anak tidak terlambat lagi. Pertama tadi dipanggil Naren, minum. Kemudian ditanya, kamu hari ini kesepakatan kelas mana yang kamu lupakan, yang kamu abaikan? Dia akan mengingat, oh iya sudah kesepakatannya ini ya. Jadi kamu melanggar kesepakatan kelas kita yang menghargai diri itu ya. Nanti anak akan, oh iya ya, dia akan merasa bersalah tapi tidak seperti dijudge, tidak seperti di kamu itu. Dia akan merasa bersalah tapi dengan halus. Kemudian yang ketiga, nah ini bagaimana? Kamu terlambat, terus kita gimana ini? Dia akan mikir, iya Bu, besok saya akan bangun lebih pagi. Caranya bagaimana biar bangun lebih pagi? Anak diajak mencari solusi. Jadi dia tidak hanya memarahi, tidak hanya memantau, tapi juga memberi solusi. Nah itu adalah dalam tahapan segitiga restitusi. Artinya apa? Segitiga restitusi itu adalah pemecahan masalah, tapi tidak menggunakan kekerasan, dengan menggunakan diskusi dengan siswa. Jadi ketika misal ada murid yang bermasalah, kita panggil sendiri. Ketika Anda mengingatkan seseorang di depan orang banyak, itu namanya bukan mengingatkan, tapi menghina. Karena setiap orang, walaupun itu murid, dia punya harga diri. Itu namanya membuli tapi tidak langsung, membuli tapi tidak merasa membuli. Yaitu kebanyakan guru juga justru dia jadi pembuli untuk murid-muridnya. Banyak kan kita lihat di selebgram dulu saya dihina oleh guru saya. Kamu itu mau jadi apa kalau besar nanti? Anak seperti kamu tuh mau jadi apa? Tidak punya masa depan. Seperti itu. Justru
Guru sebagai pembuli muridnya yang paling besar dampaknya pada murid, dan itu akan diingat oleh murid dari dia kecil sampai dia besar, bahkan menjadi motivasi. Oh, aku harus buktikan nih pada guruku si ini bahwa iki loh aku. Ada yang sekarang jadi polisi. Bu, ini muridmu yang dulu kamu bilang tukang bikin onar, sekarang sudah bisa jadi polisi. Ada yang jadi selebgram seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita ketika melihat anak yang salah, tidak boleh kita cuma diam. Yang penting suasana tenang, yang penting beritanya tidak keluar dari kelas saya, yang penting anak-anak di kelas saja, tidak diketahui oleh guru yang lain. Jadi misal ada anak, dulu saya pernah tahu guru seperti itu. Ada siswanya gemar mencuri uang temannya. Dia karena tipenya tidak mau terlihat citra buruk, jadi dia cuma menutupi. Yang penting tidak keluar sampai di luar kelas, tidak keluar sampai bapak kepala sekolah. Jadi hanya diganti. Ya uangnya sing ilang pirang lho, 2.000 misalnya. Ya udah diganti. Setiap kali berulang seperti itu lagi. Karena anaknya naik kelas saya kebetulan. Jadi ada kejadian seperti itu lagi. Dia mencuri, kemudian dia juga suka membuli temannya. Dan di Solo itu kota itu, jadi mereka itu anak-anak kenalannya itu luar biasa. Dia minum minuman keras itu ada, merokok ada. Nah, dia karena terbiasa di kelas sebelumnya ada permasalahan, ditutupi oleh gurunya biar tidak keluar. Nah, itu akhirnya sampai kelas atas dia tetap seperti itu. Nah, posisi kontrol yang baik adalah guru juga harus mengontrol. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya dipanggil berdua. Kan kita tetap tahu, Bu, ketika ada misal mencuri, uang siapa yang hilang, itu bagaimana caranya biar kita tahu, oh kira-kira yang dicurigai itu si A, si B, si C itu udah tahu. Nah, itu kita harus bisa mencari solusi. Tidak hanya mendiamkan, yang penting kelasku aman, yang penting tidak ditegur oleh guru lain, yang penting tidak ditegur oleh bapak kepala sekolah. Maka anak-anak akan, alah aku nyolong ora apa-apa, aku niru koncoku gak apa-apa, aku jitu koncoku nganti nangis gak apa-apa, guruku gak apa-apa, gak gara PR gak apa-apa, gak pakai seragam olahraga pas pelajaran olahraga enggak apa-apa. Jadi anak akan menggampangkan segala sesuatu. Lah Pak guruku santai, kan koncoku dhewe. Seperti itu misalnya. Selanjutnya nah, ini adalah kolaborasi mengajak siswa untuk mencari masalah. Jadi kita memberi hukuman, tapi hukuman yang mendidik, bukan seperti hukuman fisik. Menulis, misal ada murid yang ramen, ibu suruh nulis, kamu menulis 5 halaman, saya tidak akan mengulangi, saya tidak, itu tidak efektif. Anak akan tetap mengulanginya ketika Pak gurunya atau gurunya sudah lupa, atau lupa tidak, aku tidak pikir namanya tidak tiga hukuman. Alah, kalian bu guru selesai lari mulai. Seperti itu. Anak-anak saya lebih pintar Bapak Ibu. Ini adalah praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 4 dengan kasus yaitu siswa melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yaitu dia makan saat jam pelajaran. Ini hanya drama ya Bu, jadi bukan anaknya itu tidak makan beneran di kelas. Jadi kan ada sekarang, saking santainya Bapak Ibu guru dalam mengajar, anak-anak itu sampai bisa tiduran di kelas, ada yang bisa makan. Kalau anak-anak SMA itu ada yang bisa nge-game, bisa
contoh segitiga restitusi yang kami lakukan di kelas 4 dengan kasus anak makan di kelas. Kira-kira tahu tidak kenapa guru panggil ke sini? Iya, betul sekali. Kira-kira kalau makan di kelas kebiasaan itu perbuatan yang salah atau tidak? Tapi sebenarnya makanan itu adalah tujuan manusia loh. Dia kalau sedang lapar juga pasti makan. Tapi kita harus tahu waktu dan tempat ya. Kalau makan di kelas itu tidak berhenti ya. Kira-kira kenapa kok Mbak Zia kalau makan di dalam kelas tidak berhenti? Oh, benar. Jadi langkah segitiga restitusi yang pertama adalah kita memvalidasi tindakannya. Kita validasi dulu. Kamu salah tidak? Anak merasa itu tindakannya salah tidak? Jadi kita tanya, kamu tadi makan di kelas ya? Iya Bu. Kalau keyakinan kelas kita itu perbuatan yang seperti apa? Jadi anak mengingat sendiri. Oh iya, itu perbuatan salah. Kita validasi dulu tindakannya bahwa tindakannya itu memang salah. Dia harus sadar dulu. Anak salah. Kita cari solusi. Selanjutnya kita cari dulu penyebabnya. Kenapa toh kok kamu makan di kelas? Jawabannya tadi adalah karena belum sarapan. Padahal banyak bapak ibu guru yang hanya mencari kesalahan, tapi tidak tahu penyebabnya. Misalnya ada anak tidak bisa mengikuti kegiatan daring selama COVID. Kamu itu ya nggak memperhatikan bu guru, sudah dikirim suruh mengirim tugas, tidak mengirim karena saya tidak punya. Dia serasa alasan, pokoknya alasan kamu salah. Nah, kebanyakan bapak ibu guru cuma sampai di tahap kamu salah, tapi tidak tahu penyebabnya apa. Kita cari dulu penyebab kok iso toh bocah ini gitu. Selanjutnya kok belum sarapan dari karena saya belajar terus sampai jam 10. Oh, jadi kamu bangunnya siang gitu. Ya, belajarnya ini ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama yang kamu maka juga tidak boleh makan di kelas dan berarti perbuatan tidak saja makan di kelas tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Jadi kira-kira solusi apa agar saya tidak makan di kelas lagi? Harus gimana? Harus sarapan dulu dan tidak lambat. Ya, betul sekali. Kira-kira kapan Mbak Zia mau melakukannya? Besok pagi, beneran? Baik, Mbak. Guru di sini tidak mau memarahi Mbak Zia. Guru hanya ingin Mbak Zia menjadi anak yang baik lagi dan anak yang rajin. Jadi kita membahas lagi tentang keyakinan kelas kita. Guru yakin besok pagi Mbak Zia tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Mbak Zia harus tetap semangat. Nah, janji ya. Oke, stop dulu. Terima kasih ya, kembali ke kelasnya lagi. Nah, itu tadi segitiga restitusi yang selanjutnya setelah tahap validasi, kemudian kita cari penyebabnya. Yang ketiga adalah kita harus mencari solusi.
sebagai guru, sebagai pemimpin di kelas, kita harus mencari, tidak hanya mencari kesalahan siswa, tapi kita juga harus bisa mencari solusi bersama. Tidak hanya kamu salah tanpa mengetahui latar belakangnya. Mungkin ada, mungkin pada saat pelajaran olahraga ada siswa misalnya namanya Akmal, dia tidak memakai kaos olahraga pada saat jam pelajaran. Kemudian Pak Guru olahraganya hanya memanggil, oh kamu tidak pakai kaos olahraga ya? Dasar kamu itu anak udah dari olahraga itu harus pakai kaos olahraga. Kok kamu malah pakai baju batik? Ya sana kamu muter lapangan 10 kali. Bisa anaknya. Jadi sebagai guru yang baik, tadi yang dimaksud dengan diseminasi ini adalah berusaha untuk kita mengubah mindset diri kita terhadap anak. Kita perlakukan anak itu seperti anak kita. Walaupun kita ada yang belum punya anak, tapi kita sebagai guru sudah diajarkan untuk mempunyai anak sebelum waktunya. Artinya apa? Kita mencintai anak itu seperti anak kita. Kalau kita tidak ingin anak kita diperlakukan seperti itu, kita juga berusaha untuk tidak seperti itu. Kalau kita hanya sebagai guru itu hanya sekedar menyampaikan materi, ya sudah mudeng karo muncak, ya anak juga akan, ya dia akan itu tadi, ketika dia melakukan kesalahan ya udah diulangi aja terus. Karena Allah guru punya seragam peduli be aku gak apa. Tapi kalau kita sebagai tadi guru, sebagai penghukum, itu akan kita menebarkan bibit-bibit dendam dalam hati anak, bibit-bibit kebencian. Lah aku mulai ketemu guru bilang orang ngurui kayak sopo gue gitu. Itu pasti dia ada dendam atau kecewa dengan gurunya. Yang kedua, guru sebagai pemantau, jadi cuma melihat kok. Misal Pak Guru agama, oh muridnya budaya ki enek sing nawakale Masya Allah, ora gelem sholat. Wah ya wis, itu muridku misalnya. Jadi guru hanya memantau. Yang ketiga, guru sebagai teman, ini sudah cukup baik. Tapi yang jeleknya adalah ketika dia selalu menutupi kesalahan dari muridnya, saking cintanya, saking sayangnya. Kan ada orang tua yang seperti itu. Anaknya lagi sekolah, ibunya menutupi, sakit kok Bu kemarin. Anaknya mencuri uang simbahe misalnya, tidak divalidasi kesalahannya, justru ditutupi. Halah duitnya pira tau tak ijolane. Anak akan merasa aku melakukan kesalahan, aku dibela seperti itu. Tetapi ketika kita menjadi teman tapi juga solusi, nah itu artinya kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai guru, yaitu di posisi yang paling bagus, yang paling ideal, yaitu sebagai kontrol. Kita validasi kesalahannya, kita tahu penyebabnya, kita cari solusi bersama. Yang keempat, kita buat bahwa dia tidak merasa dizolimi, tidak merasa dijudge. Artinya apa? Kita menegur, dipanggil. Dek, ini Bu Guru mau ngomong berdua saja. Karena kalau langsung di kelas, Dek Arba, kamu itu loh, kemarin kamu itu ya membuli Dek Dias ya, Mbok Ciwit, Mbok copot tangannya. Nanti teman-teman, nanti teman-temannya akan langsung membuli semuanya. Nah itu akan menimbulkan trauma dalam hatinya. Aku ketemu kalau guru, kalau sudah SMA ketemu, mau Yusufnya kak Sati dulu nih. Ngaten nih Bapak Ibu.
Itu tadi paparan saya mengenai diseminasi budaya positif. Saya harap budaya ini bisa kita lakukan bersama-sama. Juga untuk saya sendiri, di sini kita tidak sebagai pemateri atau bagaimana, kita sebagai teman. Saya juga merefleksikan diri saya sendiri bahwa memang masih sangat jauh dari kata ideal dalam guru yang poin kelima atau manajer. Tapi saya harap kita bisa bersama-sama belajar, kita belajar bareng. Mungkin kalau saya ada kurangnya, Bapak Ibu guru bisa langsung menyampaikan, mungkin lewat WA atau mungkin bisa disampaikan secara langsung. Mbak, muridmu Mbak nyolong nang kelasku misalnya, seperti itu. Nanti saya juga akan melakukan tindak lanjut kepada siswa tersebut, jadi tidak melakukan pembiaran. Dan karena waktunya sudah cukup lama dan melebihi batas, seharusnya cuma 1 jam, ini sudah 1 jam lebih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Brangkang 1 yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi yang saya lakukan sebagai salah satu syarat kelulusan dari program guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024 yang insya Allah akan selesai pada bulan Desember tanggal 23 nanti. Semoga saya dan teman-teman dan juga yang lainnya bisa lulus tepat waktu, dan Bapak Ibu guru yang sedang mungkin akan melaksanakan PPG dan yang belum terpanggil, semoga bisa segera terpanggil. Doa terbaik untuk Bapak Ibu guru semua. Semoga apa yang telah Bapak Ibu guru luangkan waktunya pada hari ini, kebaikan Bapak Ibu guru semua dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Konduripun derekaken matur suwun. Assalamualaikum